Assalamualaikum Mams. Mengupdate informasi dari pakar merupakan salah satu cara penting bagi kita menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini. Hari ini saya akan kembali ngobrol dengan salah satu epidemiolog asal Griffith University Australia, yaitu Dr. Diki Budiman. Hari ini saya akan berbincang dengan beliau seputar update mengenai perkembangan kasus COVID di Indonesia, bagaimana dampaknya bagi anak-anak usia sekolah, persiapan vaksinasi dan obat, persiapan Idul Adha, serta seberapa lama gambaran kita menghadapi pandemi saat ini. Assalamualaikum Dr. Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya dok, kabarnya? Masih sibuk aja nih dok? Alhamdulillah sibuk, ada riset dan juga teruslah kita berkontribusi untuk pengendalian COVID di Indonesia. Alhamdulillah, mantap. Dok, masih bicara tentang COVID nih dok. Di Indonesia ini kan kita masih menemui kasus-kasus baru. Nah, sebenarnya apakah kita sudah melewati puncak gelombang 1 atau belum ya dok? Kita belum melewati atau sampai pada puncak gelombang 1 belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini yang menjadi epicentrum di Indonesia adalah Pulau Jawa. Khususnya beberapa waktu lalu kan Jakarta, sekarang bergeser ke Jawa Timur. Ini akan terus terjadi pergeseran, mungkin ke Jawa Barat dulu, baru ke Jawa Tengah, sampai akhirnya Jawa ini akan mengalami puncak awal lebih dulu dibanding pulau lain. Jadi ini kapan? Nah, saya memprediksi masa rawannya ini di antara Juli ini sampai September. Masa rawan dalam gelombang pertama untuk COVID-19 kita. Nah, untuk Jawa sendiri, kita ini masih dalam tahap menuju puncaknya. Karena begini, kita cakupan testing kita kan masih di bawah standar WHO. Secara nasional kita itu positive rate namanya. Positive rate kita itu di rata-rata tuh 11% sampai 12%. Ya. Ini harusnya idealnya itu setidaknya 5% positive rate. Tapi kita tentu masih kesenjangannya masih cukup jauh. Artinya masih banyak kasus positif di masyarakat yang belum terdeteksi. Nah, dengan positive rate yang di atas 10% ini, diprediksi estimasi kasar, kasus positif yang belum terdeteksi ini adalah sekitar kurang lebih 10 kali lipat dari kasus yang saat ini dilaporkan. Misalnya ada 16.000, ya berarti ada 100.000 sekian kasus yang masih belum terdeteksi. Ini estimasi. Wah, banyak banget. Ya, banyak. Nah, artinya bagi bahwa orang yang umumnya 80% tidak bergejala ini akan terus berpotensi menularkan COVID-19 pada orang-orang sekitarnya yang kontak dengan dia. Ini sebab salah satu indikator yang bisa meyakinkan apakah kita sudah melewati puncak atau tidak, betulnya juga salah satunya dilihat dari positive rate kita. Kita ini sudah banyak mendeteksi belum kasus-kasus ini. Kalau positive rate-nya masih setinggi itu, artinya kita belum mendeteksi kasus-kasus ini. Sehingga yang namanya puncak itu adalah semua kasus itu sudah hampir tidak mesti 100%. Setidaknya 90 sampai 95% sudah kita deteksi. Karena artinya ketika kita sudah mendeteksi dengan testing itu,
dan kita testing dan tracing ya, pelacakan kasus, itu artinya kita sudah melakukan upaya mengisolasi mereka baik di rumah secara mandiri atau secara terpusat, sehingga kita sudah dalam setidaknya keyakinan kita sudah meredam, memutus rantai penularan, sehingga kita bisa dengan confidence, yakin kita sudah di puncak. Tapi kalau kasus ini belum terdeteksi yang banyak itu, ya kita tidak bisa secara confidence menyatakan kita sudah di puncak. Karena akan terus, dan ini kalau itu tidak dilakukan yang tadi testing secara masif sehingga kita bisa mendeteksi hampir 90% itu, kalau itu tidak dilakukan, nah puncaknya akan terus sampai bisa banyak sekali kasusnya. Ini yang harus dihindari. Itu sebabnya dalam kaitan masalah puncak-puncak ini ada tetap intinya respon kita ada di strategi testing, tracing, dan isolasi ini. Itu masalah puncak. Dan kalau bicara puncak juga ada puncak pertama, puncak kedua. Ya, jadi bukan masalah gelombang pertama kedua saja. Sekarang sudah ada contoh bahwa katakanlah di Amerika ada puncak kedua, beberapa negara banyak puncak ketiga. Nah ini yang harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita mengalami apa yang terjadi di Amerika, di Brasil, dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bisa, sangat bisa. Sangat tidak ada satupun negara di dunia ini bisa mengklaim kita aman, tidak ada. Bahkan negara kepulauan yang kecil misalnya seperti Selandia Baru pun tetap diperingatkan bahwa mereka tetap belum bisa aman sampai dunia ini selesai dalam mengatasi pandemi. Baik dok, berarti saat ini kan kita semua sedang menghadapi PSBB transisi dok. Jadi tapi kondisi tersebut tuh kalau saya lihat nih dok, banyak sekali masyarakat yang mulai bisa dibilang melonggarkan diri begitu. Ini cukup mengkhawatirkan sih dari pemaparan dokter tadi. Berarti tadi yang dokter sampaikan strategi tracing, testing, dan isolasi mandiri itu masih sangat relevan ya, harus dilakukan saat ini ya dok? Sangat sekali, sangat relevan sekali. Dan masalah sikap publik dan juga pejabat publik juga ya, institusi pemerintah dalam kaitan dengan pandemi ini relatif di beberapa negara sama ya, di berbagai juga sejarah pandemi, terutama itu setelah biasanya bukan gelombang, setelah kejadian-kejadian timbulnya angka kasus terjadi, kemudian dilakukan lockdown ataupun istilah kita adalah PSBB. Biasanya setelah itu dalam sejarah pandemi masyarakat itu akan timbul rasa aman semu, kemudian ditambah juga karena merasa bosan, ya, merasa karena selama ini kan sifat dasar manusia kan tentu ingin kebebasan. Nah, karena selama ini mungkin ada yang sebulan, ada yang beberapa, mungkin bisa lebih dari sebulan ternyata dibatasi pergerakannya. Nah, mereka ini ketika terjadi pelonggaran, diputuskan ini tidak dilanjutkan PSBB-nya, ini timbul yang disebut dengan kebebasan atau rasa aman semu. Ini yang menjadi trigger pencetus terjadinya lonjakan kasus. Dan ini terjadi hampir di seluruh bagian di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Apalagi jika selama PSBB itu pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah daerah ini lupa bahwa selama PSBB ini, terutama PSBB ini adalah
strategi yang sifatnya tuh tambahan. Jadi strategi utama itu adalah yang tadi, tes, lacak kasus, isolasi. Itu adalah strategi utama pandemi. Sedangkan yang namanya lockdown PSBB ini sifatnya adalah sunnah atau tambahan. Sehingga namanya tambahan, dia sifatnya untuk mendukung yang utama. Ada lagi strategi lain, namanya bukan strategi tambahan, tapi strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini adalah merubah perilaku, ya, mengedukasi masyarakat supaya selama masa pandemi ini merubah perilakunya menjadi lebih bersikap mencegah. Itu yang disebut dengan new normal itu. Jadi new normal itu yang dikeluarkan oleh WHO April. Jadi yang new normal ini istilah yang dikeluarkan WHO, bukan Indonesia atau negara mana. Ini istilah yang dikeluarkan WHO dalam rilis resminya pada 14 April 2020, beberapa waktu lalu, yang antara lain menganjurkan supaya mulai diedukasi masyarakat. Bahwa masyarakat sudah harus paham dalam masa pandemi ini, namanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini adalah bagian yang harus jadi bagian kehidupan sehari-hari. Nah, selama PSBB maupun setelah PSBB, edukasi ini, sosialisasi ini harus terus. Karena ingat juga bahwa 50% kurang lebih penduduk Indonesia itu pendidikannya kan SMP. Artinya, untuk memberi pemahaman masalah pola hidup baru yang bersifat mencegah ini, ya tentu butuh waktu. Dan juga perlu strategi yang mungkin masalah bahasa, masalah bagaimana strateginya disesuaikan dengan local wisdom lah, ya, dengan mungkin budaya setempat. Kan mungkin katakanlah di daerah NTB misalnya, atau NTT misalnya, kan sulit air. Gimana kita memberikan satu edukasi kebiasaan cuci tangan, air aja nggak ada. Kan ini sesuatu yang artinya program ini akan sangat lokalistik, ya, harus dalam konteks lokal. Pesan utamanya tentu sama, tapi katakanlah di Bandung, ya, daerah-daerah tertentu, ya mungkin ada orang, atau di Jawa Barat ada orang yang memang di desa kita nggak bisa bahasa Indonesia, mungkin tidak paham apa itu virus. Kan ini sesuatu yang dikemas dalam strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif. Ini yang masih jadi PR besar di Indonesia, ya, masalah strategi komunikasi ini. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena sekali lagi pandemi ini masih akan berlangsung relatif lama. Ini yang harus terus didengungkan upaya perilaku yang perilaku normal baru yang sebetulnya bukan abnormal, ya, tapi new normal adalah yang good normal. Bukan juga new normal adalah business as usual, bukan. Tapi adalah sesuatu yang new normal adalah sesuatu perilaku yang lebih sehat, lebih aman, ya, lebih juga kita peduli pada lingkungan, ya, pada diri kita maupun pada orang lain. Kenapa saya menyebut lingkungan? Karena new normal ini jangan hanya dikaitkan dengan pandemi COVID-19. New normal ini adalah satu keharusan sekarang. Saya adalah peneliti di bidang global health security dan pandemi. Nah, jujur dalam masa ini pun sebetulnya WHO dan kita para ahli di berbagai center ini, tiap hari itu ada laporan potensi pandemi baru.
Sebulan itu bisa ratusan potensi pandemi di dunia ini. Saat ini pun sedang di beberapa waktu lalu saya juga sudah menyampaikan di media, di TV masalah adanya swine flu yang di China kan. Yeah. Walaupun itu belum artinya belum dalam tahap yang bisa membuat kita khawatir, tetapi itu harus terus dipantau. Nah, belum lama ini ada lagi di Kazakhstan ya, masalah pneumonia yang tapi WHO masih menganggap bahwa ini masih terkait dengan COVID-19. Tapi yang namanya surveillance, monitoring, itu harus terus. Karena kita harus meyakinkan, ini apa nih, virus apa. Nah, semua ini, potensi pandemi ini, tidak lepas dari perilaku manusia. Apakah itu perilaku mungkin makan, perilaku dia merusak lingkungan, hutan, yang mengakibatkan hewan liar, itu menjadi makin dekat dengan kehidupan manusia, yang artinya yang tadinya virusnya itu banyak hanya ada di hewan, ini ada potensi lompatan virus ke manusia yang disebut dengan zoonosis itu. Nah, COVID-19 ini adalah contoh nyata bagaimana akibat kita menembus barier itu, batasan alamiah ini kita tembus sehingga si virus yang mungkin berjuta tahun, beribu tahun ada di hewan sekarang pindah ke manusia. Ya tentu saja manusia ini kan belum punya kekebalan. Akhirnya ya jadilah pandemi. Seperti Baik dok, jadi strategi komunikasi yang juga tepat begitu harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin dibantu oleh elemen-elemen penting masyarakat seperti pemuka agama, pemuka masyarakat, dan mungkin diantara kita sendiri juga mungkin bisa memberikan satu advokasi yang strategis begitu ya dok, diantara masyarakat itu sendiri. Nah dok, tadi dokter bicara tentang WHO. Saya menanyakan nih dok, WHO baru-baru ini merilis perihal tentang COVID itu dapat menular secara airborne melalui transmisi udara. Nah, itu bagaimana tuh dok? Jadi memang masalah penularan COVID-19 ini dari awal sebetulnya sudah disampaikan pertama droplets ya. Droplets ini dari percikan bicara, orang bernyanyi, orang berteriak apalagi, atau orang bersin, batuk ya. Tentu ini akan terutama adalah sebagai sumber penularan utama. Kemudian kedua adalah melalui vomit, namanya vomit transmission. Itu misalnya saya pegang bantal ini, nah, saya bersin ke sini atau saya beringut pegang ke sini. Nah, ini orang yang menyentuh bantal ini orang lain yang duduk di sini atau memegang ini, di saya dari sini pegang sini. Nah, orang yang duduk di sini terus dia megangnya terus megang mukanya, itu akan terinfeksi. Itu yang namanya vomit transmission. Itu permukaan benda yang dipakai bersama ya, termasuk gagang pintu. Nah, yang ketiga, masalah potensi aerosol ini sebetulnya di awal WHO sendiri sudah memberi isyarat secara tidak eksplisit tapi implisit dalam guidance. Jadi kalau eksplisit ya sekarang nih eksplisit WHO mendeklar. Tapi sebenarnya secara implisit dia menyampaikan bahwa untuk dokter yang melakukan intubasi, terutama ada kontak dekat dengan pasien atau tersangka COVID, itu harus memakai proteksi yang memang diarahkan dalam melindungi dari potensi penularan airborne, aerosol. Jadi sebetulnya WHO sudah menyampaikan itu secara implisit tetapi terbatas pada kalangan dunia kedokteran. Nah, kenapa itu? Karena saya melihat juga WHO sangat berhati-hati.
karena saya terlibat juga di pandemi waktu flu burung ya, swine flu. Di era itu WHO cenderung cepat sekali merespon. Oke, ini menular, ini pandemi cepat sekali. Tetapi diprotes saat itu karena dianggap terlalu terburu-buru, dalam tanda kutip belum cukup evidence untuk mendeklar itu, toh WHO mendeklar. Termasuk saat itu Indonesia yang protes, Bu Fadilah ya waktu itu Menteri Kesehatan. Saya waktu itu di kerjasama luar negerinya di Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya orang-orang seperti yang salah satu Mike Ryan itu kan ada di WHO, ini kan belajar dari pengendalian kan mereka itu orang-orang berpengalaman di masalah pandemi ya. Jadi kita tahulah bahwa kalau orang tahu background ini, bahwa sekarang WHO tentu sangat berhati-hati mendeklar satu potensi penularan. Nah, saat ini dengan mendeklar bahwa ini adalah airborne, apakah ini ternyata, wah ini sekarang berbahaya sekali ya? Ya sebetulnya relatif sama, karena hierarki penularannya tidak berubah. Tetap yang pertama, yang paling menjadi penularan utama, mekanisme penularan utama itu adalah droplets ya, yang tadi nomor 1. Jadi itu sebabnya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak tetap relevan dan sangat relevan, tetap sangat relevan. Kedua, yang masalah vomit tadi, itu yang tetap dia yang dalam posisi kedua relatif. Nah, yang masalah airborne ini terutama akan berimplikasi di ruangan, seperti saya di ruangan sini. Jadi indoor. Jadi ini masalah kalau kita bicara dan melihat suratnya, karena nggak banyak para pengamat atau komentator juga yang tahu. Saya malah berkomunikasi dengan salah satu ilmuwan yang menyurati itu, membuat surat itu. Artinya sebetulnya mereka apakah mereka ingin mengatakan bahwa ini airborne sebagai yang utama? Tidak, bukan itu. Jadi pesan mereka adalah harus dilakukan perbaikan, penguatan protokol kesehatan di setiap negara atau wilayah, terutama yang sifatnya indoor. Ini pesan utamanya, pesan pentingnya, yaitu sifatnya yang indoor karena kaitan dengan ventilasi udara, sirkulasi udara. Mereka menekankan bahwa yang indoor harus memastikan pertukaran udara di dalam dan di luar itu lancar. Jadi tidak boleh sistem yang AC misalnya, yang hanya memutarkan udara di dalam saja. Ini berbahaya. Ini yang akhirnya bisa menjadi klaster seperti yang terjadi misalnya di Wuhan, di salah satu restoran, atau ada juga di kasus di Amerika. Dan bukan tidak mungkin di Indonesia juga kalau sudah ada risetnya. Tapi fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus kejadian yang penularan, katakanlah yang terakhir di Amerika yang pesawatnya, di satu pesawat, kan pesawat segede-gedenya pesawat kan tertutup ya, nggak ada pesawat segede apa sih, pesawat kan tetap tertutup. Namun kasus infeksi yang di pesawat tidak ada, misalnya orang itu positif di pesawat, ya artinya orang positif COVID naik pesawat, terus satu pesawat semua positif, itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa memang ini COVID-19 ini bukan yang ditularkan utamanya melalui airborne. Karena kalau melalui airborne, satu, yang pesawat itu, yang kasus misalnya orang Indonesia yang termasuk yang ke Melbourne segala macam, atau yang ke New Zealand yang ya satu pesawat itu akan positif. Tapi nyatanya kalau di negara maju kan diperiksa, satu pesawat itu diperiksa, ya diperiksa. Kenapa saya bisa nyatakan ini? Kan beda kalau kan nggak diperiksa, ini diperiksa semua satu pesawat. Dan ternyata
beberapa saja yang positif. Itu terutama karena degdugnya dekat ya dengan si yang positif itu. Kemudian di row yang kalau dia ke toilet kan, namanya orang ke toilet kalau di pesawat pasti megangin ininya, apa namanya, dudukan. Nah, ketika dia megangin dudukan mungkin dia begitu, kemudian orang yang duduk di situ kan dia megang, berdiri megang. Nah ini yang artinya bisa menjelaskan potensinya. Mungkin yang dekat ada faktor airborne-nya, tapi yang jauh itu kan ada juga faktor terutama vomit tadi lewat sentuhan benda, atau juga mungkin droplets yang dekat segala macam. Nah, sedangkan yang jauh-jauh kan kalau airborne ya kan ini berputar gitu udaranya. Nah, tidak tertular. Dan fakta lain, misalnya di rumah sakit kan tidak semua dokter itu juga sakit ya, karena artinya proteksi yang ada sekarang artinya relatif cukup untuk yang masker. Namun yang terjadi penularan yang sakit-sakit ini kemungkinan bisa dari APD-nya yang memang belum sesuai standar, atau juga mungkin mekanisme melalui vomit, atau juga hal lain ini yang harus diteliti. Tapi secara faktual tetap seperti kasus pesawat itu tidak semua. Karena kalau airborne seperti measles atau campak itu cepat sekali penularan, dari satu orang bisa langsung 12 orang, bisa sampai 18 orang malah. Nah, misalnya saya duduk di sini 1 menit aja, terus saya cuma berdeham sini, jangankan 1 menit lah, beberapa detik saya berdeham, terus saya tinggalkan, terus ada orang ke sini setelah saya pergi, dia langsung tertular. Itu yang airborne tuh seperti itu. Jadi cepat itu ya, Dok. Ya, cepat itu. Jadi kalau untuk COVID-19 sekali lagi karena juga dia mekanisme penularan utamanya tidak melalui airborne dalam bentuk droplets, kedua juga reproduksi number dia yang tidak setinggi airborne disease lain yang tadi saya sebut campak. Jadi reproduksi number ini juga berpengaruh. Reproduksi numbernya COVID kan katakanlah paling tinggi ya 4, 5 misalnya. Nah, ini yang juga menjadi namanya timbangan atau rujukan penjelasan. Baik Dok, tadi dokter sudah menjelaskan tuh penularan vomit, airborne, droplets gitu dari ruang tertutup ya, pesawat ataupun ruang kerja dokter. Saya jadi teringat Dok, ini kan saat ini di Indonesia sedang masuk tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah saat ini masih menerapkan pembelajaran jarak jauh hingga akhir tahun. Tapi ada Dok sekolah yang dengan keyakinannya gitu membuka sekolah, melakukan tatap muka dengan siswa. Bahkan konon kabarnya mereka tidak melakukan protokol kesehatan yang seperti yang dianjurkan, seperti itu. Bagaimana sih dampak bahayanya COVID-19 terhadap anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah, Dok? Ya, ini sesuatu yang sangat berbahaya ya ketika satu wilayah, negara, daerah, kota masih dalam kondisi seperti saat ini, di mana kasus masih banyak meningkat dan kita juga menuju puncak, ya, masa rawan, masih dalam masa rawan. Kemudian berani melakukan satu keputusan yang melibatkan kelompok rentan. Kelompok rentan ini ya lansia, termasuk orang berpenyakit, dan termasuk ibu hamil, dan termasuk anak. Nah, anak sekolah ini tidak hanya masalah anak TK, SD, SMP, tapi juga sampai usia kuliah. Ya. Jadi definisi anak kita kan masih anak mungkin semester 1 itu masih bisa ke dokter anak sebetulnya. Nah, jadi definisi anak ini kan cukup masih
masih dibatasi walaupun berbeda-beda ya umur 12 atau 18. Namun pada anak ini satu lagi yang harus dipahami bersama, ini adalah penyakit baru. COVID-19 ini penyakit baru, artinya masih sangat banyak yang belum kita ketahui tentang penyakit ini dan dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang pada anak khususnya. Ini saat ini memang sudah diketahui ada dengan penyakit Kawasaki, ada yang disebut dengan pada COVID AMS ya, pada kaki ya, di jari-jari kaki. Ini bukan masalah ini kelainan kulit warnanya jadi, tapi ini ada sesuatu reaksi imunitas yang terjadi dalam tubuh anak. Yang namanya penyakit yang melibatkan katakanlah autoimun, imunitas ini bukan sesuatu yang ringan. Penyakit, kita tahu banyak sekali penyakit autoimun atau yang melibatkan imunitas ini sulit sembuh. Ya, sulit sembuh sampai lupus misalnya ya, atau BSG, sindrom Guillain-Barré ya misalnya, ini sekarang muncul juga. Jadi ada banyak hal yang belum kita ketahui. Yang jelas potensi kematian pada anak ada. Ini yang harus diketahui. Kan kalau namanya potensi kematian ada, itu sudah harusnya menjadi satu indikator yang sangat valid untuk kita sebagai orang tua, apalagi sebagai ini pemerintah dalam bidang pengurus pejabat publik dan bidang pendidikan di pemerintahan, untuk melihat bagaimana bahwa COVID-19 ini berdampak serius pada anak. Bahwa di satu lokasi misalnya menganggap saya di zonasi hijau, ini kan sudah oke, zonasi hijau bisa membuka sekolah. Hal yang harus diketahui masalah zonasi ini di Indonesia atau di berbagai daerah adalah kriteria zonasi ini belum cukup ideal dalam kita melakukan klaim atas keamanan satu daerah. Salah satu dasarnya apa? Yaitu tadi yang saya sebut, positive rate dari daerah-daerah yang berzonasi hijau ini pun masih rendah. Jadi kan sudah saya sampaikan di awal tadi, tes ini penting sekali untuk kita mengetahui permasalahan satu wilayah, kemudian juga mengendalikan orang-orang yang membawa virus. Nah, bagaimana kita bisa yakin dalam hal keamanan satu daerah ketika tesnya sendiri jauh dari proporsi yang ideal? Kan proporsi idealnya 1% kurang lebih dari total populasi di wilayah itu. Kalau penduduknya 1 juta ya minimal berarti 10.000 yang diperiksa. Kalau kota Bandung itu jutaan ya tinggal hitung, tapi itu adalah minimal 1%. Karena harus dilihat dari positive rate-nya. Kalau positive rate-nya masih di atas 5%, ya berarti tesnya harus terus ditingkatkan sampai positive rate-nya itu di bawah atau sama dengan 5%. Nah, ini yang terjadi di Amerika. Amerika ini proporsi tesnya udah lebih dari 1% dari total populasi penduduk Amerika. Udah jutaan dia tesnya. Tapi karena positive rate-nya yang masih tinggi, artinya dia harus terus mencari melacak orang yang membawa virus di masyarakat supaya bisa selesai si pengendalian di wilayahnya situ. Kalau tidak, kan orang yang satu ini jadi super spreader namanya. Nah, ini yang mau tidak mau apa yang terjadi di masyarakat itu akan berpengaruh di sekolah. Jadi keamanan sekolah
akan ditentukan seberapa jauh pengendalian di masyarakat. Bila di masyarakat kita sudah bisa confidence, yakin, sudah terkendali, kita tesnya sudah sesuai target WHO, satu tes per 1.000 orang per minggu, dan juga positif rate-nya sudah di 5%, rasio tesnya juga mendekati 1%. Oke lah kalau begitu. Kemudian tidak ada kematian, ya. Angka kasusnya juga banyaknya impor dari tetangga daerah, dari misalnya Cimahi atau dari misalnya Cianjur, misalnya seperti itu. Nah, di situ kita bisa mulai, kita mulai longgarkan sekolah, bisa mungkin sekolahnya seminggu 3 hari, diselang-seling. Itu pun waktunya dibatasi tidak lebih dari 2 jam misalnya. Kemudian di kelasnya juga dibatasi, dari tadinya 1 kelas dibagi jadi 2 kelas. Jadi jumlah anak siswa jadi tidak padat. Jadi hal itu baru bisa dilakukan kalau yang di masyarakatnya sudah memberikan bukti terkendali. Kalau saat ini saya belum melihat ada daerah di Indonesia yang bisa melakukan itu. Karena data-data yang tadi itu, yang tes segala macam, belum ideal. Artinya kalau dipaksakan sama dengan menempatkan anak-anak kita dalam kondisi berbahaya. Ketika anak itu terkena, ada kemungkinan kematian. Kemudian sekarang ada juga yang akhirnya jangan dianggap bahwa tidak bergejala itu tidak sakit. 67% dari yang tidak bergejala itu setelah diperiksa, di rongsen, ada kerusakan di parunya. Nah, yang namanya kerusakan di parunya, kemudian juga ada dampak jangka panjang yang belum kita ketahui. Ini akan berkaitan dengan kualitas hidup dan status kesehatan si anak atau si remaja itu. Ini bisa 5-10 tahun. Ingat di pandemi 1918-1920, pasca pandemi atau setelah pasca pandemi, ditemukan ada kasus namanya encephalitis lethargica. Encephalitis lethargica ini kasusnya jutaan di dunia pada pasca atau selesainya pandemi. Ini orang jadi mau gampang lelah, gampang ngantuk, kondisinya tidak berubah. Malah yang saat ini yang COVID ini ada beberapa kasus yang mengarah seperti ini. Ini artinya sangat berbahaya. Jangankan buat anak-anak, buat orang dewasa juga berbahaya. Makanya saya menyarankan tidak hanya masalah anak sekolah yang harus ditunda sampai akhir tahun, dari mulai TK sampai universitas, termasuk pondok pesantren ya, termasuk, tidak ada kecuali, termasuk boarding school segala macam. Walaupun mereka merasa, kita bisa menerapkan protokol, ini bukan masalah menerapkan protokol saja, selama masyarakat di luar sekolah itu, luar pondok pesantren, luar boarding school itu masih belum terkendali, maka sekolah itu sendiri sangat berisiko, sangat rentan. Ini yang harus dipahami. Jangankan sekolah, perkantoran saja, gedung perkantoran saja, itu juga sama rentan. Sehingga harus tidak cukup masalah protokol kesehatan di sini, tapi juga dibatasi orang yang berisiko. Kalau anak jelas semuanya karena berisiko, ya sudah jelas di rumah. Nah, kalau yang bekerja berarti yang berisiko yang komorbid, yang misalnya usianya mungkin ya mau 50 sekian tahun ke atas, atau yang memang obesitas dan segala macam. Nah, ini harus
nggak boleh, tidak boleh main ambil risiko, ini udah mulai ini masuk semuanya. Ini namanya membunuh orang, ini sangat berbahaya. Ini yang harus difahami. Nah, kita lihat sekarang makin banyak klaster TVRI kan ada, kemudian di perkantoran, pabrik segala macam. Ini hanya menjadi bagian pembuktian bahwa ini masalah serius yang harus disikapi oleh semuanya. Tidak ada yang bisa mengklaim aman. Nah, Dok, kenyataannya nih, Dok, tadi kan di depan kita sempat ngobrol ya, berarti komunikasi yang tepat sasaran, strategis, customize begitu ya, harus terus digaungkan dan selalu dievaluasi setiap saat. Kenyataannya, Dok, kita temui nih sehari-hari kita masih menemukan masyarakat yang boro-boro abai. Mereka tuh percaya juga enggak gitu loh, Dok, sama adanya COVID-19 ini. Ini kita harus bersikap bagaimana, Dok? Ya, memang ini fenomena yang terjadi di setiap pandemi. Ini PR saya terutama sebagai peneliti pandemi ini, bagaimana mencari. Saya dalam riset ini juga karena 100 tahun lalu pun sama, masyarakatnya nggak percaya, malah lebih percaya teori konspirasi dan segala macam. Nah, ini selalu terjadi. Terakhir pun di pandemi flu burung, malah ketika saya juga menangani program HIV/AIDS ya, pandemi HIV/AIDS sama. Jadi ini sesuatu yang memang kaitan dengan psikologis massa dan segala macam. Tentu bukan berarti tidak ada solusi, tapi dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan adalah beri pemerintah satu, membangun kepercayaan. Ini yang penting tapi juga tidak mudah. Membangun trust ini, kepercayaan ini adalah juga dengan lebih transparan dalam menyampaikan informasi di setiap level. Bahwa setiap tokoh politik, apalagi yang daerahnya kepala daerahnya mau jadi bupati lagi, wali kota lagi, dia berusaha untuk menjaga image daerahnya, ya itu wajar. Tetapi sebetulnya ketika dia menunjukkan keterbukaan, ini contoh saja, contoh bagaimana saya ingin memberikan tips dari sini, lewat sini, untuk para yang akan, karena pilkada katanya akan terus ada kan dalam masa pandemi. Nah, mereka yang mau maju ini kan sangat takut nih, masalah daerahnya kasusnya terlihat meningkat, yang akan berrelasi dengan kemampuan dia memimpin misalnya segala macam. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ketika seorang leader atau pemimpin publik itu, pejabat publik itu setia dengan strategi utama pandemi, testing, tracing, isolasi, dan melakukan edukasi, kemudian juga dia melakukan strategi komunikasi yang baik dengan juga tata kelola, transparansi pada publik, ini malah bisa menyelamatkan karir politiknya yang tadinya redup. Ini yang terjadi di Taiwan. Presiden Taiwan itu tadinya akan kalah, tapi karena cewek ini, Presiden Taiwan, dia bisa menunjukkan keberhasilan dia dengan respon cepatnya, tidak bersikap menyangkal dari awal. Dia semua selalu berdasarkan keputusan kebijakannya berdasarkan sains, sehingga akhirnya saat ini Taiwan adalah mungkin satu di antara sedikit negara yang menikmati kebebasan dalam situasi pandemi. Tentu dia tetap mengetatkan perbatasan border. Tapi dia sudah ada acara kemarin semacam football, baseballnya dia di stadium besar, orang tidak pakai masker malah. Karena intinya adalah
ketika strategi untuk mendeteksi keberadaan orang yang membawa virus itu sukses, bisa cepat deteksi, dia diisolasi, ya kan orang sebetulnya nggak perlu pakai masker. Kan intinya itu. Nah, tetapi hal itu hanya bisa terjadi dan dilakukan kalau kita meresponnya dari awal, dari kasus yang masih kecil banget. Nah, kalau sudah katakan besar, ya tentu akan sulit dan butuh waktu yang lama. Nah, ini harusnya menjadi contoh nyata bagaimana dalam situasi ini ketika pejabat publik atau masyarakat ini memberi contoh pada masyarakat, karena masyarakat ini kan melihat figur, melihat bagaimana pejabat publiknya bereaksi. Ketika reaksi pertama itu ternyata tidak berdasarkan sains, lebih banyak berdasarkan pendapat pribadi yang ternyata jauh dari fakta dan bukti ilmiah, respon pertama itulah yang direkam masyarakat. Jadi ketika itu dia mengkoreksi, agak sulit. Itu memang sudah tabiat manusia. Ketika misalnya kita merilis satu informasi salah tapi jadi booming, terus kita mengkoreksi, itu akan sedikit gaungnya. Ini yang harus difahami dalam strategi komunikasi. Karena sekali lagi, apalagi dalam kondisi saat ini masyarakat yang sudah kecapean, merasa bosan dan segala macam, mungkin saran saya yang bisa saya sampaikan adalah melibatkan para tokoh agama, ya, tokoh masyarakat yang tentu juga para ahli, tetapi terus jangan sampai bosan, terutama ahli yang konsisten. Masyarakat ini kan akan terus melihat, oke, ini orangnya konsisten gitu menyampaikan pesan, tidak kesana sini sesuai pesanan sponsor misalnya. Nah, ini akan menunjukkan trust, kepercayaan. Karena sekali lagi, untuk menyampaikan pesan itu bisa efektif dan bisa diterima juga dengan baik sehingga tujuan kita menyampaikan pesan itu tercapai. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah masalah trust atau kepercayaan. Trust yang terjalin, dan berarti siapa figurnya bisa, kan kalau figurnya sudah tidak atau kepercayaan publiknya rendah, jadi sekali lagi tiap level pemerintahan daerah, kecamatan sampai RW sekalipun yang kita libatkan, nah pasti ada selalu tokoh yang bisa diajak bicara dan bisa menyampaikan pesan kesehatan ini dalam nuansa atau konteks lokal. Ini yang penting. Jadi kalau kita bisa menyeragamkan satu pesan nasional, tidak efektif, tidak akan pernah efektif. Ya, harus setiap level pemerintahan terjemahkan yang lebih praktikal, lebih nuansa daerah ke daerah, sehingga itu bisa efektif. Baik, Dok. Nah, Dok, tidak lama lagi kan umat muslim ini akan menyambut Idul Kurban. Apa saran Dr. Diki terkait tata cara pelaksanaan ataupun pengelolaan hewan kurban terkait infeksi COVID-19 ini, Dok? Ya, kebetulan beberapa waktu lalu saya sudah diskusi dan juga membuat satu pedoman umum ya dengan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Prof. Oni ya panggilan saya beliau.
beliau dokter hewan, karena ini saya bukan dokter hewan kan, saya tidak tahu bagaimana kita bisa memastikan hewan yang aman dikonsumsi atau karena kan ada syarat agamanya ya. Tapi juga ada syarat kesehatan. Nah ini yang akhirnya saya berdiskusi dengan Yoni Prof Yoni di PB, Fakultas Kedokteran Hewan PB. Nah yang bisa saya sampaikan di sini pertama tentu adalah bahwa katakanlah untuk aktivitas sholat Idul Adhanya itu sendiri akan sangat bergantung sekali pada kondisi pengendalian di wilayah tersebut, ya, yang tidak hanya masalah zonanya, tetapi juga dilihat masalah tadi positive rate ya, testing dan segala macam. Ini yang harus jadi pertimbangan. Nah, kalau misalnya kalau yang jelas masalah Idul Kurbannya, saya tidak melihat bahwa ini harus dilarang, tidak. Nah, ini bisa kita lakukan. Apalagi ini satu ibadah ibadah yang sifatnya setahun sekali. Nah, hanya ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Itu pertama tentu di daerah-daerah kabupaten kota ini Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan atau Kesehatan Hewannya sudah mulai harus melakukan semacam surveillance atau monitoring di wilayahnya, memastikan, karena kalau namanya kurban ini bukan masalah COVID-19 saja yang harus diwaspadai, ada antraks ya, atau penyakit hewan lain, zoonosis. Ini yang tentu harus melibatkan tugas kesehatan hewan yang tidak bisa dilakukan hanya 1, 2, 3 hari sebelum pelaksanaan Idul Kurban, harus dari saat ini, mulai dari misalnya menentukan lokasi peternakan yang layak. Nah, lokasi peternakan itu kan namanya peternakan, berarti dia kan akan memproduksi, menjual hewannya. Nah, dia harus fokuskan pada lokasi peternakan ini, pastikan ini aman. Sehingga semua hewan itu ya kan itu bisa di surveillance, bisa diperiksa semuanya. Bila perlu dilakukan beberapa tes mungkin, yang saya tidak paham kalau masalah dokter hewan, tapi itu harus dipastikan bahwa hewan itu tidak diurus oleh orang yang sakit COVID. Ini penting. Jadi orang yang ada di peternakannya itu oleh dokter tenaga dinas kesehatannya diperiksa dulu. Kalau sebelum ke hewan, kalau ternyata orang yang ngurus peternakannya positif, otomatis hewannya tidak bisa dipakai untuk kurban. Karena ini potensi penularan dari manusia ke mamalia itu berdasarkan para ahli dokter hewan ada. Mamalia ya, mamalia ini kan bisa ya termasuk sapi, kerbau, kambing gitu. Nah, ini artinya sudah gugur dengan sendirinya ketika orang yang mengurusnya ternyata positif. Nah, artinya ini harus dilakukan tes, gitu. Tes pada orang-orang yang di peternakan yang mengurusi. Nah, bila lolos yang pengurus peternakan ini aman, nah dia harus dipastikan bahwa sampai pelaksanaan Idul Kurban ini dia harus terus menjaga kontak, kalau bisa terus saja di situ, jangan kemana-mana. Nah, sekarang ada hal keduanya, yaitu masalah hewannya. Karena kan hewan ini juga bisa aja dia bertemu dengan hewan lain atau nggak tahu kan kita hewan. Nah, ini yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Hewan. Pastikan semua hewan ini aman. Dengan saya kurang paham, saya nggak bisa menjawab, saya bukan kompeten kalau menjawab. Tapi intinya ada peran dari Dinas Kesehatan yang memastikan ada hewan. Karena sudah jelas tidak ada kontak dengan manusia, baru dia bisa. Tapi kalau hewannya itu ternyata ada kontak,
kita nggak bisa nanya ke hewannya kan, tapi kalau sudah ada ketahuan bahwa orang di sekitar peternakan itu positif, itu besar kemungkinan dia masuk dalam kategori terpapar, sehingga dia tidak bisa masuk dalam kriteria hewan kurban yang layak kurban gitu secara kesehatan. Mungkin secara agamanya layak, guna usia segala macam, kesehatan, tapi kesehatan tidak masuk. Ini yang tidak boleh. Bahwa bagaimana dengan yang kan banyak di Indonesia yang pinggir jalan jual jalan dulu. Saya kira dari saat ini sekali lagi sudah harus mulai ditertibkan saja, karena sekali lagi kita tidak boleh mengambil risiko, tidak boleh menganggap ini aman dan segala macam, karena asumsi pada kondisi satu pandemi sering asumsi yang sifatnya mengurangi kewaspadaan cenderung berbahaya. Lebih baik overprotective, sama seperti kita pada anak-anak nggak boleh sekolah sampai tahun, lebih baik overprotective daripada less protective. Itu pesan saya, karena kita tidak tahu. Kalau mungkin bisa dilihat di beberapa, terutama di Facebook saya bisa lihat, itu ada banyak kasus mana ternyata dampak jangka panjang dari COVID-19 ini sangat serius. Ada orang yang terus terbaring di tempat tidur berbulan-bulan, tidak bisa bangun karena ada terserang di persarafannya. Ada orang yang untuk duduk pun hanya 40 menit. Setelah itu dia harus tiduran lagi. Nah, ini ada orang yang juga terus bergantung pada hemodialisis atau cuci darah, ginjalnya tidak berfungsi. Nah, ini kan walaupun ada, cuma itu 1, 2, ini bagaimana kalau menimpa kita? Kan, jadi jangan mengambil satu risiko. Dan kaitannya dengan wadah ini, ya tentukan saja lokasi peternakan yang aman. Kemudian informasikan pada masyarakat. Jadi karena dalam situasi pandemi ini, maka Dinas Kesehatan Hewan atau pemerintah daerah menyampaikan ini adalah daftar peternakan yang aman untuk Anda membeli hewan kurban, karena sudah dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah. Nah, ini harus. Tapi kalau yang di luar itu tidak boleh lagi, harus dilarang. Jadi kalau bagaimana ini, saya kadang ada 1-2 keluarga yang memang memelihara hewan untuk dijual, ya dia harus katakanlah mendaftarkan misalnya ke Dinas Kesehatan setempat diperiksa baik dianya maupun sama, artinya dia dan juga hewannya. Jadi seperti itu, dan sekali lagi juga tidak terlepas pada ritual dari penyembelihan ini yang tentu ada protokolnya yang berbeda dibanding di luar suasana pandemi. Pertama, tidak boleh ada keramaian tetap. Kemudian yang bukan berarti dia harus sendirian motongnya kan, tetap mungkin 1 atau 5 orang yang sudah juga paham memakai masker, memakai sarung tangan, kalau bisa pakai face shield lah untuk pelindung wajah ini. Kemudian juga memastikan bahwa si hewan ini kan kalau di hewan itu ada yang saat hidup dan saat matinya diperiksa gitu, di postmortem. Jadi ini yang sekarang ini harus ditaati lah. Kalau dulu mungkin agak longgar. Nah, Dok, itu tadi taat terhadap aturan bagaimana pengelolaan hewan kurban.
Bagaimana dengan makanan sehari-hari, Dok? Apakah ada risiko tertentu terkait COVID-19 ini? Kan kita juga tahu banyak sekali sekarang orang tidak keluar rumah, kemudian membeli makanan dari luar, begitu, seperti itu. Apakah aman begitu, Dok? Secara umum yang harus difahami dan diketahui bahwa COVID-19 itu bukan foodborne disease, bukan penyakit yang menular melalui makanan. Ini yang harus diketahui. Bahwa penyakit ini menular melalui droplets, ya. Kemudian vomit. Artinya ada, ingat nih, ada sentuhan. Kemudian ada satu lagi, saya tadi terlupakan, yang disebut dengan fecal oral. Fecal oral ini dari kotoran manusia, yang sama lah dengan typhoid misalnya. Atau jadi kalau dia kayaknya cuci tangan ini jadi penting kan, cuci tangan ini jadi penting. Nah, ketika kita membeli makanan, nah ini makanya ini sebetulnya situasi pandemi agak sedikit keluar dari sini. Setiap situasi pandemi adalah situasi yang ideal kita mentes satu sistem kesehatan di satu wilayah atau negara. Bagaimana dia selama ini membuat kebijakan, bagaimana selama ini efektivitas di kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, termasuk di kota misalnya. Katakanlah, dalam sebetulnya betul sudah ada aturannya, karena saya kan di Femdes. Kalau dalam ada sanitasi makanan, ya, bahwa restoran segala macam itu kan punya izin keluar izin, itu sebetulnya kan harus diperiksa bagaimana dia memasak. Apakah si pemasaknya memakai sarung tangan misalnya, memakai penutup pelindung wajah supaya tidak ada percikan. Nah, ini sebetulnya bukan hanya dalam situasi pandemi. Ini harus kapanpun terjadi. Nah, efektivitas dari regulasi atau kepatuhan pada regulasi ini akan diuji dalam situasi pandemi ini. Dan kepercayaan publik, kepercayaan publik akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah, instansi terkait memantau kepatuhan para pedagang makanan saji ini, restoran, terhadap aturan itu. Nah, kalau ini terjalin, apapun penyakit akan terhindar dari pada makanan yang kita konsumsi. Walaupun sebetulnya COVID-19 bukan foodborne disease. Karena sekali lagi yang namanya makanan kan ya kita kan bukan hanya berhadapan nih hidup ini kan bukan masalah COVID-19 saja. Tapi selama COVID-19 orang tifus banyak, orang keracunan makanan bisa kan. Nah, ini artinya kita sekali lagi juga memastikan bahwa yang kita beli adalah dari toko, restoran yang memang sudah ya dipercaya, dikenal, memang ya, aman lah gitu, penyajiannya dan segala macam. Nah, tentunya kalau itu sudah diketahui relatif aman. Nah, bagaimana dengan tukang bakso kaki lima yang segala macam yang ya, berdagang keliling, relatif aman asal kalau misalnya kita beli bakso ya kalau bisa bawa mangkok sendiri ya lebih baik, atau di take away aja, dibungkus saja. Karena kalau kita lihat misalnya cara dia mencucinya belum ini kan, tapi ya tetap dibeli, kasihan juga karena kita harus memutarkan perekonomian. Kan ini masih lama, pandemi ini masih lama, jadi
kita juga harus tetap memutarkan roda ekonomi ini tanpa juga membahayakan kita sendiri dan juga masyarakat lain. Dok, pertanyaan penutup dok. Dokter tadi bilang pandemi ini masih lama. Nah, bagaimana kita bisa mengukur seberapa lama lagi kita bisa longgar dalam situasi ini? Lalu kira-kira apa sih saran atau motivasi yang bisa dokter berikan kepada kita semua untuk tetap bersabar, patuh, dan disiplin dalam menghadapi situasi ini? Baik, terima kasih. Kita harus tahu bahwa pandemi ini pertama bukan yang terakhir. Pandemi ini adalah pandemi yang kebetulan saja kita alami mungkin dalam perjalanan saya puluhan tahun hidup ini ya barulah saya mengalami ada namanya karantina dan segala macamnya atau lockdown dan PSBB. Nah, tapi 100 tahun lalu terjadi. Walaupun mungkin di 2009 ada pandemi yang syukurnya, alhamdulillahnya berhasil ditangani karena sifat dari karakter virusnya sendiri yang memang lebih parah sehingga mudah orang dideteksi. Jadi beda dengan COVID-19, orangnya nggak bergejala ke sana sini, susah gitu dideteksi sehingga faktor testing menjadi sangat penting. Nah, dalam situasi COVID-19 ini sebabnya yang membuat kita harus realistis, kita harus terbuka menerima fakta bahwa satu, ini virus baru yang sekitar 95% penduduk dunia belum punya kekebalan. Artinya bahwa 95% termasuk yang ada di Indonesia ini memiliki potensi untuk terinfeksi, ya, potensi atau risiko untuk terinfeksi karena belum punya kekebalan. Dan ini baru akan berhenti ketika kekebalan alamiah di satu wilayah itu katakanlah lebih dari 60% sudah terbentuk. Baik itu akibat orang yang tadinya OTG jadi kebal, punya kekebalan, atau yang terinfeksi jadi kekebalan, atau adanya cross immunity, silang, kekebalan silang, bisa akibat imunisasi lain atau coronavirus lain. Tapi apapun itu, secara teoritis ini akan berproses mungkin sampai 2 tahun, 3 kalau bicara masalah kekebalan alamiah yang akibat infeksi. Ini bukan masalah herd immunity, tapi ini adalah ketika kita melakukan eliminasi dari COVID-19 dengan memperkuat perbatasan. Jadi bukan tidak ada upaya, ada eliminasi ini berarti ada testing, tracing segala macam. Tapi ini mengarah nanti ke kekebalan alamiah. Karena ujungnya akan seperti itu. Kecuali kita akan menemukan harapannya adanya vaksin atau obat definitif, obat yang bisa membunuh virusnya atau mencegah seseorang terinfeksi, disebut dengan profilaksis. Namun kaitan katakanlah vaksin itu paling cepat 5 tahun, untuk vaksin tercepat itu Ebola 5 tahun. Ini kalau mau katakanlah setengahnya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya berarti ya 2002 misalnya. Dan itu pun kan vaksin ketemu sekarang bukan berarti langsung nyampe ke kita hari ini, enggak. Secara fakta, sejarah, termasuk waktu saya di beberapa kejadian epidemi atau pandemi lain, ya ini bisa butuh waktu bisa lebih dari 2-3 bulan untuk
terdistribusi, belum dia diproduksi. Ya kan vaksin harus diproduksi, satu ini langsung produksi cepat, besok kan ada butuh waktu, belum ada negosiasi. Tiap negara akan minta, ini menurut saya, nah negara yang kuat dananya, lobbynya, ya dia bisa mengambil alih dan akhirnya kita bisa kebagi. Nah ini hal yang harus juga oleh pemerintah tentu sudah diantisipasi dari sekarang. Nah ini menggambarkan tidak sederhana, walaupun vaksin ketemu tidak sederhana, akan dalam waktu relatif cepat kita bisa. Terkait vaksin ini kan jadi exit strateginya ya selain terjadinya kekebalan alamiah, vaksin, obat. Nah, kita tahu bahwa vaksin akan perlu waktu lama. Obat pun sama, obat pun ya saat ini kandidat obat untuk COVID-19 memang dengan fast track-nya itu adalah berdasar obat yang sudah ada, yang sudah memang secara terbukti klinis aman ya, untuk manusia. Jadi katakanlah ada obat malaria kan, ada obat untuk antivirus untuk Ebola, ya, yang kemudian juga ada antivirus lainnya. Nah, obat-obat inilah yang harapannya karena sudah terbukti aman, lebih cepat kita akan mendapatkan formulasi atau obat kombinasi yang efektif dalam menangani pasien atau kasus COVID-19 ini. Namun, ini pun ternyata tidak semulus seperti yang kita harapkan. Karena satu persatu berguguran juga, ya, termasuk obat-obat yang tadinya diandalkan ya. Nah, ini membuktikan pada kita bahwa kita sekali lagi harus realistis bahwa dalam menghadapi pandemi ini, dan tidak hanya pandemi ini, sebetulnya dalam setiap pandemi, inti yang selalu harus kita jadikan dasar adalah program yang memang betul kita bisa lakukan. Itu dengan merubah perilaku, memakai masker, ya, mencuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya yang sifatnya perubahan perilaku pada individu. Kedua adalah program eliminasi itu sendiri, yaitu tracing, ya, lacak kasus, ya, tracing dan juga isolasi. Nah, inilah yang menjadi obat dan vaksin sementara yang kita miliki. Karena kalau itu tidak dilakukan, akan banyak sekali kasus orang harus dirawat di rumah sakit atau meningkat atau kejadian meningkatnya kematian. Ini yang harus kita hindari. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita melakukan program-program tadi. Karena kita tidak bisa menunggu temukannya vaksin dan obat ini sambil kita mengabaikan pencegahan. Karena jangan berasumsi atau boleh optimis ya boleh, tapi harus yang realistis. Setidaknya sampai akhir tahun kita akan harus sangat waspada sampai akhir tahun ini. Bukan berarti awal tahun depan tidak harus waspada, tapi setidaknya kita akan bisa lebih mulai beradaptasi dengan situasi baru dalam situasi pandemi. Semoga masyarakat, pemerintah, institusi ini mulai memahami dan juga membiasakan dalam perilaku baru ini. Jadi pergi itu katakanlah kalau pergi sekarang tas, kemudian kunci kendaraan, ya, atau botol minum. Sekarang masker itu udah jadi bagian yang nggak boleh dipisahkan. Jadikan itu satu kebiasaan baru, karena masker ini sangat efektif dalam meredam
terjadinya penularan selain masalah segala macam. Karena ini sekali lagi semua ini adalah obat pertama kita. Dan jangan lupa bahwa selama pandemi ini kita ya, jangan hanya berpikir bahwa hidup ini hanya ada masalah pandemi COVID-19, tapi penyakit lain masih ada. Dalam hal ini misalnya penyakit yang sifatnya apakah kanker, jantung dan segala macam. Artinya pola hidup sehat ini bukan sesuatu yang hanya dikaitkan dengan pandemi saja, tapi ini adalah hal kewajiban kita, keharusan kita yang tidak hanya selama pandemi maupun setelah pandemi, sehingga kita juga bisa meminimalisir harus berobat untuk sesuatu yang harusnya bisa kita cegah, misalnya karena jarang gosok gigi jadi sakit gigi. Kan ini sama dengan kita membuat posisi yang lebih rawan. Jadi diminimalisir perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan kita akhirnya harus berobat atau datang ke rumah sakit. Dan tips saya, yakinlah bahwa setiap pandemi, setiap wabah itu akan berakhir. Pada akhirnya akan berakhir. Ini masalah waktu dan juga artinya masalah kesabaran kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Harus sabar kita, karena ketika kita habis sabarnya, kita merasa bebas, harus bebas, hal yang terjadi adalah musibah karena terjadi lonjakan kasus. Dengan adanya menyadari situasi ini, kan secara otomatis alam bawah sadar manusia itu kita akan lebih bisa menerima, sehingga ini semua akan berjalan dalam situasi yang memang sedikit berbeda dengan sebelumnya, sampai di ujung nanti kita temukan salah satu dari 3 skenario. Dan terakhir masyarakat, setiap kita harus berperan aktif, mau yang dikerja di pemerintahan, mau yang di masyarakat, sampai di pedesaan, semua harus berperan aktif. Dalam situasi pandemi tidak bisa satu orang itu keluar dari barisan, karena ketika dia keluar, ingat super spreader itu saat ini dari riset yang tinggi, dari satu orang yang nyeleneh dalam tanda kutip, yang mengabaikan masalah memakai masker, yang nggak peduli ke masker, ini bisa menularkan yang di Amerika itu sampai 71 orang hanya dalam waktu relatif singkat di indoor, katanya di satu ruang. Nah, ini bisa terjadi jika kita nggak peduli ke restoran, ke bar. Artinya lagi tentu terakhir, selain peran penting setiap diri kita masyarakat ini adalah pemerintah. Pemerintah ini adalah jenderalnya dalam menghadapi pandemi, supaya tiap leveling pemerintah selalu mendasarkan pada sains dalam kebijakan-kebijakan, mendengar tidak hanya satu ahli atau pakar, tapi beragam pakar. Supaya, kenapa harus beragam pakar? Supaya lebih komprehensif. Dan kenapa harus pakar? Supaya mempercepat waktu. Kan kalau kayak misalnya saya sebagai peneliti pandemi global, kan saya tiap hari saya tuh mengkaji banyak riset, penelitian, berdiskusi, sehingga akan mempercepat informasi. Daripada kalau melakukan sendiri ya bisa berbulan-bulan, tinggal minta aja hasilnya pada orang pakar yang sudah tahu ini. Jadi ini pola-pola seperti ini yang harus dilakukan.
Baik dok, terima kasih banyak Dokter Diki, penjelasannya luar biasa, sangat jelas. Semoga ini bisa memberikan satu kekuatan baru bagi kita untuk membuka mata, meningkatkan kekuatan mental, kesabaran, dan juga selalu kewaspadaan akan kesehatan dalam menghadapi pandemi yang bisa dibilang tidak sebentar ini ya dok ya. Iya. Baik Dokter Diki, terima kasih banyak atas waktunya dok. Insya Allah kita bertemu lagi ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan kondisinya bisa lebih baik ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Diki, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum dok. Membuka wawasan dapat membantu kita untuk dapat lebih bersikap realistis dalam menghadapi permasalahan, termasuk dalam menghadapi pandemi seperti saat ini. Tetaplah patuh dan disiplin pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Semoga video ini membawa manfaat bagi Anda. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.